Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan pria penjual nasi yang ditemukan tewas misterius, tak bernyawa di rumah kontrakannya yang ada di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Pelaku yang bernama Ruli Irwansyah tak lain adalah sepupu korban. Pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan oleh tim Resmo Polresta Sidoarjo saat berada di dalam rumahnya di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati lantaran sepeda motor kesayangannya dijual oleh orang tua pelaku kepada korban saat pelaku tengah merantau di Jakarta 2 bulan lalu. Dengan berniat mengambil kembali sepeda motor korban, pelaku menyusun niat liciknya dengan mengajak korban untuk berpesta miras di rumah kontrakan korban bersama dengan satu orang temannya. Ketika berpesta miras, itulah pelaku melancarkan aksinya dengan menuangkan cairan potasium ke gelas korban. Sesaat setelah menenggaknya, korban mengalami kejang-kejang. Pelaku berpura-pura menenangkan temannya dengan dalih bahwa korban mengalami kesurupan dan harus disiram air kembang 7 rupa serta meninggalkan korban sendiri di dalam rumah kontrakannya. Setelah berhasil membunuh korban, pelaku akhirnya membawa pulang kembali sepeda motornya. Pada hari Minggu, mereka bertiga ini saat jualan bebek ini tidak berjualan, mereka minum bertiga mulai dari pukul 7 malam sampai jam 11. Setelah itu hari Seninnya setelah berjualan kira-kira pukul 7 malam juga mereka minum lagi mereka bertiga, korban saudara AM, pelaku saudara RI, dan satu saksi saudara RL. Ya, jadi satu saksi ini juga mereka minum bertiga. Di situ saat setelah meminum gelas pertama, gelas kedua, pelaku ini memberikan serbuk racun berupa potasium ke minuman alkohol yang diminum oleh korban. Nah, di situ, dan juga waktu itu diketahui oleh saksi. Tetapi saat ditanya oleh saksi saudara RL ini, saudara RI menjawab bahwasannya ini adalah sabu, jadi supaya minumannya lebih enak. Ternyata itu adalah racun. Setelah meminum itu tidak beberapa lama, korban langsung jatuh dan kemudian berdua diangkat ke dalam kamar. Kemudian setelah diangkat di dalam kamar, dicoba dibangun-bangunkan, ternyata korban juga tidak bisa bangun lagi. Kemudian diberikan kembang yang kembang taman sama air ember yang ditaruh di dalam ini, karena juga pelaku ini juga agak mistis juga. Kemudian disiramkan bunga bersama airnya itu ke tubuh daripada korban sambil ditutup dengan sebuah jaket. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di dinginnya sel penjara dan pelaku kini terancam pidana mati atau seumur hidup. Tim Liputan Berita Gero TV melaporkan. Presiden Joko Widodo meyakini dengan persatuan seluruh negara anggota, ASEAN akan mampu menghadapi tantangan dan dinamika global yang saat ini tidak mudah di tengah ekonomi global, serta belum sepenuhnya pulih dan rivalitas semakin tajam. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara ASEAN untuk bekerja sama, menjadikan ASEAN tetap relevan dan mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. ASEAN harus bisa menjadi epicentrum of growth yang memberikan manfaat yang lebih bagi rakyat di kawasan dan dunia. Dan ASEAN memiliki aset kuat untuk itu. Pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan kepercayaan dunia terhadap ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan momentum positif tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk menjadikan ASEAN sebagai kedamaian, kestabilan, kesejahteraan, dan masa depan dunia. Alia Laidrus, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.